Halo sahabat. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi membahas soal-soal untuk persiapan ujian sekolah kita untuk materi matematika umum. Nah, setelah di bagian pertama kita kemarin membahas beberapa soal, kali ini kakak akan lanjutkan membahas dan mereview soal-soal materi kelas 11 ya. Yang sekiranya mungkin akan keluar saat kalian ujian sekolah nanti. Oke, yuk langsung saja kita langsung ke soalnya. Let's go. Nah, kali ini kita akan bahas soal mengenai program linier ya. Nah, di mana soalnya seperti ini. Seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan. Oke. Untuk ikan lele dan ikan gurami. Kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter persegi dan kolam ikan gurami memerlukan 40 meter persegi. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter persegi. Setiap kolam ikan gurami menghasilkan keuntungan 10 juta. Dan setiap kolam ikan lele menghasilkan keuntungan 6 juta. Keuntungan maksimum yang bisa diperoleh petani tersebut adalah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama harus kita buat adalah pemodelan dari permasalahan matematika ini dulu ya. Untuk membuat pemodelannya, kita bisa buatkan pemisalan terlebih dahulu sahabat ya. Jadi misalkan jadi di sini misalkan karena di sini berkaitan dengan ikan lele dan ikan gurami ya, dan berkaitan dengan kolam ya, kolam ikan lele dan ikan gurami, dan di sini banyaknya jumlah kolam yang tersedia itu akan dibuat adalah 12 kolam ikan. Jadi kakak kan misalkan di sini X-nya itu adalah banyaknya kolam ya, kolam untuk ikan lele ya, untuk ikan lele. Oke. Kemudian Y-nya ini di sini kakak misalkan sama, ini banyaknya juga, banyaknya kolam ya. Tapi untuk ikan guraminya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga jika kita ingin membuat pemodelannya, di sini kita bisa buatkan pemodelannya ini seperti ini. Jadi kakak mungkin bisa buatkan tabel ya. Tabelnya seperti ini. Dimana nanti dalam pembuat pengisian tabel ini kita sesuaikan dengan kalimat yang ada di sini ya. Misalkan di sini kakak punya ini untuk X dan Y-nya kakak tulis di sini ya. Di sini X dan di sini Y ya. X ini menyatakan banyaknya kolam ikan lele dan banyaknya kolam ikan gurami ya. Nah, untuk di sini kakak tuliskan dia ketersediaan gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Untuk kalimat yang pertama ini, di sini kan dikatakan seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurami. Nah, dari kalimat yang pertama ini, karena tadi banyaknya kolam ikan lele itu adalah X dan ikan gurami itu adalah Y, dan kapasitasnya atau ketersediaannya itu hanya 12 kolam, maka di sini kita bisa tuliskan XY ini 1 ya. Jadi bukan 1 ya, tapi X. Jadi tetap X Y gitu. Ketersediaannya adalah 12 kolam. Ini 12 kolam. Kemudian untuk kalimat yang kedua, dari kalimat yang kedua di sini dikatakan bahwa ukuran kolamnya itu untuk kolam ikan lele dia memerlukan 20 meter persegi. Berarti di sini kakak tuliskan 20 meter persegi. Dan yang ini 40 untuk guraminya 40. Nah, ketersediaannya itu yang tersedia hanya 400. Berarti di sini kita tuliskan 400. Nah, dari kedua kalimat ini kita bisa buatkan model matematikanya. Untuk yang pertama, ini
berarti banyaknya kolam ikan lele ditambah banyaknya kolam ikan gurami. Karena ketersediaannya 12, maka jumlah dari ini tidak boleh lebih dari 12. Jadi tandanya itu kurang dari atau sama dengan 12 gitu. Ya. Lalu untuk yang ini, untuk banyaknya kolam ikan lele itu kan X. Kalau misalkan dia 1, kolam ikan lelenya itu 20 meter persegi. Kalau misalkan 2, tentu 20 kali 2 kan gitu. Nah, karena dia X, kita belum tahu berapa banyaknya kolam ikan lele, jadi ini menjadi 20X seperti itu. Jadi di sini 20X ditambah, nah yang ini juga sama. Untuk satu kolam ikan lele, ikan gurami itu 40 meter persegi. Kalau untuk 2 berarti 40 kali 2. Nah, jika banyaknya Y yang kita belum tahu banyaknya berapa, itu berarti 40Y. Nah, lahan yang tersedia itu hanya 40 meter persegi. Maka ini 20X tambah 40Y itu tidak boleh melebihi dari 400 meter persegi. Sehingga tandanya adalah kurang dari atau sama dengan 400. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan model matematikanya seperti ini ya. Di mana kita bisa tambahkan lagi dalam hal ini ketentuannya, karena banyaknya kolam ikan lele dan banyaknya kolam ikan gurami itu tentunya adalah bilangan bulat positif ya, bilangan bulat yang positif. Sehingga di sini kakak bisa tambahkan X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan juga Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini sahabat ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan modelnya seperti ini ya, model matematikanya. Nah, berikutnya kita akan buatkan dia grafiknya ya, grafiknya. Yaitu untuk yang X tambah Y sama dengan 12 dan 20X tambah 40Y sama dengan 400. Caranya adalah kita cari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Dimana kakak bisa buatkan seperti ini. Untuk X tambah Y sama dengan 12. Jadi kakak buatkan tabel seperti ini. Nah, di sini X dan di sini Y, gitu ya. Jadi, jika misalkan X untuk titik potong terhadap sumbu Y, jadi X-nya 0. Jadi di sini 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kita substitusikan di sini. Ya. Jadi kita anggap X-nya 0. Tuh, X-nya 0. Berarti Y-nya 0 tambah Y adalah 12. Berarti Y-nya adalah 12. Tuh. Gitu ya. Nah, berikutnya juga sama. Jika misal Y-nya yang 0, yang dimana artinya kalau Y-nya 0 itu berarti dia titik potong terhadap sumbu X, maka X-nya berapa? Nah, jadi kita bisa cek. Sekarang Y-nya 0. Oke, X tambah 0 adalah 12, berarti X-nya adalah 12. Nah, dari sini kita dapatkan dua buah titik ya sahabat ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Dimana titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah dia di sini titik potongnya kita bacanya ke bawah ini 0 12 gitu ya, berarti X-nya 0, Y-nya 12. Dan satunya lagi itu adalah X-nya 12 dan Y-nya adalah 0. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita bisa cari satu lagi ya. Nah, untuk yang ini 20X tambah 40Y sama dengan 400. Ini sebenarnya bisa kita sederhanakan ya sahabat ya. Jadi kakak akan tulis di sini 20X ditambah 40Y sama dengan 400. Nah, ini kita bisa sama-sama sederhanakan. Jadi ini kakak sama-sama bagi 20 ya, sehingga yang ini dapat X, yang di sini dapat 2Y, yang di sini dapatnya adalah 20 juga ya. 20 400 dibagi 20 itu kan 20 ya. Oke. Nah, sekarang sama seperti tadi, kakak buatkan tabel seperti ini. Nah, kita akan cari titik potong
terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Jadi jika di sini X dan di sini Y begitu, dan untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Nah, karena X-nya 0 berarti di sini 0 gitu kan. 0 tambah 2Y sama dengan 20. Nah, 0 tambah 2Y adalah 2Y. 2Y sama dengan 20, berarti Y-nya berapa? Berarti Y-nya adalah 20 per 2. Kan gitu sahabat ya. 20 per 2 itu adalah 10. Nah, berikutnya. Sekarang kalau tadi titik potong terhadap sumbu Y, ya, dimana X-nya 0. Sekarang titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Nah, karena Y-nya 0, maka di sini 0. Jadi 2 kali 0 kan 0 ya. Kalau Y-nya 0, 2 kali 0 adalah 0. Jadi X tambah 0 adalah 20. Jadi X tambah 0 adalah X, jadi X-nya adalah 20. Nah, seperti ini sahabat. Jadi dari sini kita bacanya ke bawah seperti ini ya, X, Y. Maka di sini kita dapatkan titik koordinatnya, titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 0,10. Dan titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah 20,0. Nah, seperti ini dia sahabat. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita sudah mendapatkan titik potongnya ini, kita bisa gambarkan terlebih dahulu grafiknya. Nah, gambar grafiknya jadi seperti ini. Oke, ini adalah karena di sini semua positif ya, jadi kakak hanya membuat gambarnya di kuadran 1 saja. Seperti ini. Oke, ini sumbu Y, yang ini sumbu X-nya. Oke, kita gambar dulu garis yang pertama. 0,12. Oke, 0,12 dan di sini untuk sumbu Y-nya adalah 0,12. Kalau di sini 0,10, berarti dia yang 12 lebih di atas ya. Oke, di sini kakak tulis di sini 12. Jadi di sini titik 0,12 kan. Lalu pasangannya di sini adalah 12,0. Oke, untuk sumbu X di sini adalah 12 dan 20, berarti mungkin agak ke sini jaraknya. Nah, di sini 12. Oke, nah ini adalah titik 12,0 yang ini ya. Yang ini adalah yang ini. Nah, sekarang kakak tarik garis, kakak akan sambung garisnya dari sini ke sini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya, sahabat ya. Oke. Lalu kakak akan gambar garis yang ini sekarang. 0,10. 0,10 berarti mungkin di bawahan. Karena di sini 12, mungkin di sini ya, kira-kira 10-nya seperti itu. Lalu di sini 20,0. Oke, berarti 20-nya lebih jauh di sini. Di sini 20-nya. Nah, di sini kakak tarik garis ya. Kakak tarik garis seperti itu sebentar. Oke ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan tentukan daerah arsirannya. Nah, menentukan daerah arsiran di sini ditentukan berdasarkan ini tanda ketidaksamaannya ya, sahabat ya. Nah, untuk yang X tambah Y kurang dari sama dengan 12, kita bisa lakukan pengujian yaitu dengan menjadikan patokan titik 0,0 gitu ya. Dimana yang kita arsir adalah yang memenuhi ya. Arsir yang memenuhi ya, artinya kalimat yang benar. Arsir yang memenuhi. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika misalkan kita substitusikan titik 0,0. Nah, di sini kan titik 0,0. Jadi kita masukkan 0 tambah 0 itu kurang dari 12. Nah, apakah betul 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 12? Ya, betul ya. Ini benar. Ini benar. Artinya memenuhi. Ini benar ya. Artinya memenuhi dia. Ya, jadi titik 0,0 itu karena dia benar, kalimatnya benar, maka dia memenuhi. Maka kita arsir ke arah 0,0. Gitu ya. Jadi kita arsir ke arah 0,0. Oke, kita arsir ke arah 0,0. Nah, di sini karena kita sudah tahu bahwa X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih besar dari 0.
Jadi kakak hanya akan arsir di daerah yang di sini aja ya, yang bagian positif aja. Jadi ini kita arsir ke sini. Nah, seperti itu ya. Untuk yang ini, garis yang orange ini. Nah, berikutnya kita bisa juga lakukan pengujian untuk garis yang biru ini sekarang untuk menentukan daerah arsirannya. Sama, prinsipnya kita pakai titik 0,0 juga. Masukkan angka 0, ini 0. Jadi 20 kali 0 itu adalah 0, ya kan? 40 kali 0 juga hasilnya adalah 0. Ditambahkan hasilnya ya tentu 0. Apakah 0 ini kurang dari atau sama dengan 400? Benar atau tidak? Ya, betul ya. Jadi kalimat ini benar ya. 0 itu ini ditambahkan itu kurang dari sama dengan 400. Jadi ini kalimatnya juga benar ya. Karena benar, maka titik 0,0 ini termasuk dalam daerah penyelesaian atau dia memenuhi. Oke, karena dia memenuhi berarti untuk garis yang biru ini juga arsirannya ke arah 0,0. Jadi jika kakak arsir, dia arsirnya begini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, dari kedua daerah arsiran ini, yang hitam dan yang warna hijau stabilo ini, daerah yang paling banyak kena arsiran itu adalah daerah yang di sini. Benar nggak? Nih, yang di sini ya, dari sini dibatasin sini, kemudian ke sini dan di sini. Nah, ya. Ini adalah daerah yang paling banyak kena arsiran. Kalau daerah yang ini kan hanya satu aja yang diarsir, yang warna hitam aja. Kalau yang di sini warna hijau stabilo saja, ya kan? Jadi yang paling banyak kena arsir adalah daerah yang di sini. Tuh. Nah, dari daerah di sinilah nanti kita akan tentukan ada yang namanya titik optimum, ya. Titik optimumnya berarti ada di sini satu, ya, di sini satu, dan di sana. Jadi ada 3 titik optimum. Ada 4 sih harusnya ya, sama di sini ya di titik 0,0. Nah, itu ya, itu titik optimumnya. Oke, di mana daerah yang ini kita sebut dengan daerah HP atau himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaiannya. Tuh. Nah, HP-nya, himpunan daerah penyelesaiannya ya. Nah, dari 3 titik optimum ini nanti kita akan bisa tentukan nilai keuntungan maksimumnya berdasarkan fungsi Z-nya ya. Untuk fungsi Z pada permasalahan ini diambil dari kalimat yang ini sahabat. Di sini, setiap kolam ikan gurami menghasilkan keuntungan 10 juta dan keuntungan 6 juta. Jadi Z-nya di sini kakak bisa tuliskan di sini. Untuk Z-nya itu adalah, ini namanya fungsi tujuan ya. Itu adalah 10 juta tuh tambah 10 juta X ya, berarti ya, karena setiap ikan oh ini hati-hati, setiap kolam ikan gurami. Nah, setiap kolam ikan gurami ya, berarti kalau ikan gurami itu Y ya. Nah, hati-hati soalnya jangan sampai keliru ya. Ini gurami ini berarti Y. Nah, tambah 6 juta kolam ikan lele, berarti ini 6 juta X. Nah, gitu ya. Berarti kalau ikan lelenya dia X kan, guraminya dia Y. Nah, ini fungsi tujuannya. Nanti titik-titik ini kita substitusikan ke sini. Mana yang memperoleh nilai yang paling besar, itulah dia keuntungan maksimumnya. Begitu sahabat ya. Nah, tapi sebelumnya di sini ada satu titik yang belum kita ketahui ya. Untuk yang di sini kan kita sudah tahu nih titiknya. Untuk yang di sini titiknya adalah 0,10 ya kan, yang di sini. Kalau yang di sini titiknya adalah 12,0 gitu ya. Nah, yang ini nih yang belum kita tahu nih. Katakanlah titiknya adalah C. Maka kita harus cari dulu titik C ini. Tuh ya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu adalah dengan eliminasi dan substitusi dari persamaan yang ini bisa dengan yang ini atau bentuk sederhananya. Tuh ya. Kita cari dulu. Oke, kita cari dulu. Jadi di sini kakak akan
eliminasi dulu ya. X tambah Y sama dengan 12. Kemudian ini kakak pakai yang ini ya, biar lebih sederhana ya. X tambah 2Y itu sama dengan 20. Oke, ini kakak kurangi ya. X kurangi jadi 0. Y dikurangi 2Y jadian negatif Y. Kemudian ini 12 dikurangi 20 jadian negatif 8 ya, negatif 8. Negatif 8. Sehingga Y-nya ini sama-sama negatif, jadi kita bisa jadikan positif, dia sama dengan 8. Oke, sip, dapat Y-nya. Kemudian untuk mendapatkan X-nya ya, untuk mendapatkan X-nya di sini kakak akan substitusikan saja Y ke dalam ini, bentuk yang ini. Jadi X tambah 12 itu kan sama dengan X tambah Y itu kan sama dengan 12. Y-nya 8. Jadi X tambah 8 sama dengan 12. Berarti X-nya itu adalah 12 dikurangi 8 berapa? Yo. Ya, ini kan dikurangi jadinya 12 dikurangi 8. Berarti X-nya adalah berapa? Ya, betul, 4 gitu ya. Nah, berarti dari sini kita dapatkan titiknya itu di tempat yang C ini adalah X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 8 ya. Berarti ini titiknya adalah 4,8. Nah, ini yang kita sebut dengan titik optimum ya. 0,10, 12,0 dan 4,8. Nah, titik-titik ini kita akan substitusikan ke fungsi tujuannya, Z-nya ini. Nah, oke, ini kakak pindahkan dulu agak ke atas di sini ya. Nah, kita akan cari satu-satu, kita akan substitusikan ya. Nah, oke. Nah, untuk yang pertama 0,10 ya. Oke, untuk 0,10 berarti X-nya 0 ya. X-nya yang 0. Nah, berarti ini 6 juta kali 0 di sini. Ya, dan ini Y-nya berarti 10 juta kalikan 10. Nah, tambah. Nah, ini udah pasti 0 kan ya. 6 juta kali 0 ya ini 0. Jadi kita dapatkan di sini 10 juta kali 10 berarti 100 juta. 1 2 3 1 2 3. Oke, 100 juta. Nah, kemudian untuk yang titik yang ini, oke, yang ini itu adalah 12,0. Oke, 12,0 berarti X-nya 12. Nah, X-nya 12 berarti ini yang 12. Y-nya 0 ya. 10 juta kali 0 ya udah pasti 0 kan? Berarti di sini 0 tambah 12. Nah, ini dia. Berarti 6 juta kali 12. Tuh. Nah, 6 juta kali 12 berapa? Yo, 6 kali 12 adalah 72. Berarti di sini 72 juta. Nah, 72 juta ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa kelihatan berarti lebih besar yang di 0,10 kan? Ya, lebih maksimal dia 100 jutanya gitu. Tapi ada satu titik lagi nih yang perlu kita coba nih, yang 4,8 ya. Yang 4,8 kita cek. Nah, ini berarti Y-nya 8 ya. X-nya 4. Berarti di sini 10 juta kita kalikan dengan 8, kemudian tambah 6 juta, itu kita kalikan dengan 4. Nah, gitu ya. Ini berarti 80 juta. Terus ini 6 kali 4 berarti 24 juta. Ya kan? Nah, berarti 80 juta tambah 24 juta itu sama dengan berapa? Ya, 104 juta. Nah, ya sahabat ya. Nih, 10 juta kali 8 kan 80 juta.
yang ini dapatnya adalah 6 kali 4 itu adalah 24 juta. 80 juta tambah 24 juta itu adalah 104 juta. Dari tiga ini yang paling besar nilainya adalah yang ini kan. Nih ya, yang 104 juta ini. Ya, maka maksimumnya, keuntungan maksimumnya adalah 104 juta. Jadi jawabannya adalah 104 yang D ya. Nah, seperti itu sahabat caranya ya untuk menyelesaikan program linear ini ya. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke soal yang nomor berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu tentang matriks. Lebih tepatnya di sini adalah operasi penjumlahan matriks. Nah, di sini kita diberikan ada dua buah matriks, yaitu adalah matriks A dan matriks B. Dan kita diminta untuk mencari hasil dari 3A tambah B. Nah, ini cukup mudah. 3A tambah B, berarti kita langsung saja ya sahabat ya. 3A tambah B. Nah, makna dari 3A ini berarti matriks A-nya kita kalikan dengan 3. Tuh, min 3, 2, 4, min 1. Terus kita tambah dengan B. B-nya adalah 8, min 4, 5, 2. Oke. Nah, ini 3A kita kalikan dulu satu-satu di sini ya. Ini 3 kali min 3, 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali min 1. Nah, dari sini kita dapatkan berarti di sini matriksnya menjadi min 9. Ini kan 3 kali min 3, 3 kali 2 berarti di sini 6, 3 kali 4 berarti 12, 3 kali min 1 berarti min 3. Oke. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini karena nggak ada operasi kita tetapkan saja, berarti 8 min 4, 5, 2 sama dengan. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan deh nih. Kita tambahkan yang seletak sahabat. Jadi min 9 dengan 8 ya. Dapatnya adalah berapa yo? Min 9 tambah 8 hasilnya adalah negatif 1 ya. Kemudian 12 dengan 5. Tambahkan nih, 12 tambah 5 berarti 17 ya. Next berikutnya 6 dengan min 4. Jadi yang seletak nih 6 dan min 4. 6 tambah min 4 hasilnya adalah 2. Kemudian ini terakhir 3 negatif 3 tambah 2 gitu ya. Negatif 3 tambah 2 itu nilainya adalah negatif 1. Sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita cek di option. Negatif 1, 2, 17 min 1. Ini yang D ya. Ya, yap, betul yang D. Oke. Jawabannya adalah yang D. Tuh, ya. Udah ya. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya. Nah, berikutnya di soal yang ini masih berkaitan dengan matriks, tetapi dia adalah operasi perkalian matriks, ya. Nah, di sini diketahui ada A, itu adalah min 3, 2, 4, min 1, dan B adalah 8, min 4, 5, 2. Dan kita diminta untuk mencari matriks hasil dari perkalian A kali 2B. Nah, karena A-nya di sini sudah ditentukan, dan B-nya juga sudah ditentukan, maka kita tinggal mencari 2B, ya. Untuk mencari matriks 2B, seperti tadi, kita tinggal kalikan saja ya. 2B berarti di sini 2 kali matriks B-nya itu ada 8 min 4 5 2. Nah, gitu kan? Kemudian kita kalikan nih masing-masing. Ya, jadi dapatnya adalah ini 2-nya kali 8 jadi 16. 2 kali min 4 dapatnya min 8 gitu. 2 kali 5 hasilnya 10 dan 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah matriks 2B-nya. Nah, lalu untuk mencari A kali 2B gitu ya. Ini kan sama artinya dengan matriks A, yaitu adalah min 3 2 4 min 1 gitu kali ini ya, kali matriks 2B-nya itu adalah 16
min 8, 10, 4. Nah, seperti ini ya, sahabat ya. Nah, untuk perkalian matriks, hati-hati. Berbeda dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks dengan skalar seperti ini. Jadi, jangan langsung min 3 kali 16 gitu ya. Kemudian 2 kali min 8. Nah, ini salah, sahabat ya. Salah. Tidak bisa dengan cara seperti ini. Lalu bagaimana, Kak? Nah, untuk perkalian matriks, kita mengalihkannya adalah dari baris ke kolom. Gitu ya, dari baris ke kolom. Nah, untuk mempermudah, di sini ada triknya, yaitu untuk mempermudah melihatnya ya, sahabat ya. Di sini kakak bisa buatkan mungkin bentuknya seperti ini. Nah, untuk perkalian matriksnya, untuk yang ini, yang bagian depan ini, kakak akan tulis di sebelah sini. Jadi dia min 3, 2, 4, min 1. Nah, kakak tulis di sebelah sini. Lalu yang di belakang, bagian belakangnya kakak akan tulis di atas sini ya. 16, 10, negatif 8, 4. Nah, jadi kalau kita cermati ini bentuknya seperti tabel dia ya. Jadi kakak skat lagi, misalkan ini ke sini, kemudian ini ke sana. Nah, jadi ini nanti bagian hasilnya di sini, sahabat ya. Ini bagian hasilnya di sini. Jadi nanti untuk mencari yang di bagian ini, hasilnya, kita akan mengoperasikan yang ada di sini, baris yang ini dengan kolom yang ini, gitu. Ya, kalau yang di sini berarti baris yang di sini dengan kolom yang di sana. Sedangkan yang di bawahnya ini berarti kolom yang di sini tentu dengan baris yang ada di sini yang di bawah. Begitu pula dengan yang di sini ya. Berarti kolom yang di sini dengan kolom di sini. Nah, dari sini jika kita menggunakan teknik seperti ini bisa meminimalisir kita keliru dalam menentukan baris dan kolomnya. Yuk, kita langsung saja operasikan. Jadi caranya yang jauh, yang jauh dengan yang jauh, gitu ya. Jadi yang di sini min 3 kita kalikan dulu dengan min 3 kita kalikan dengan 16. Jadinya kita peroleh hasilnya di sini adalah 48 gitu ya. 48 negatif, sorry ya, negatif 48, negatif 48. Kita tambah, nah tambahnya dengan yang mana ini? Yang dekat kalikan dengan yang dekat, tuh. Jadi yang jauh dengan yang jauh, yang dekat dengan yang dekat, gitu. 2 kali 10 berarti 20 ya, sahabat ya. 20. Min 48 tambah 20 hasilnya adalah negatif 28. Nah, jadi yang di bagian di sini entry-nya nilainya adalah negatif 28. Next, berikutnya misalkan yang mau dibawa di sini, berarti kita kalikan yang jauh berarti 4-nya dengan 16. 4 kali 16 berapa? Ayo. Ya, betul, 64 ya. Berarti 4 kali 16, di sini kakak tulis 64. Tambah. Nah, tambah sekarang. Min 1 kali 10. Ya, yang dekat nih. Min 1 kali 10. Berarti negatif 10. Tuh, ya. Nah, berikutnya di sini untuk yang di sini nih sekarang. Oh ya, sorry, yang ini belum kita jumlahkan nih. 64 ditambah min 10 hasilnya adalah 54, ya. Nah, berikutnya kita kalikan yang di sini nih. Nah, sama kayak tadi, yang jauh berarti min 3. Kalikan dengan yang jauh yang di sini. Berarti min 8. Min 3 kali min 8 hasilnya adalah positif jadinya ya, positif 24. 24. Nah, kemudian kita tambah ini sekarang 2 kali 4, yaitu adalah 8. Ya, 8. Nah, 2 kali 4 8. Jadi ini 24 tambah 8. 2 kali 4 8, 24 tambah 8, ini kita jumlahkan hasilnya adalah 32. Nah, yang terakhir nih yang di sini. Berarti pasangannya yang kolom di baris di sini dengan kolom yang ada di situ. 4-nya yang jauh, 4-nya kita kalikan dengan negatif 8. Dapatnya adalah negatif 32. Tambah negatif 1 kali 4 hasilnya adalah negatif 4. Nah, sekarang kita jumlahkan. Negatif 32, negatif 4,
ditambahkan, hasilnya adalah berapa? Yo. Ya, negatif 36. Nah, dari sini udah ketemu nih. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang hasilnya kita bisa tuliskan A kali 2B. Hasilnya adalah, matriksnya itu adalah negatif 28. Di sini 32, di sini 54, dan di sini negatif 36. Nah, ini dia jawabannya sahabat. Ya, oke, sip. Bisa dipahami ya. Nah, next. Berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di soal berikutnya masih berkaitan dengan matriks, yaitu matriks X yang memenuhi persamaan matriks 2753 kali X kali matriks X sama dengan min 3, 8, 7, min 9 adalah, nah dengan optionnya seperti ini, maka kita akan mencari nilai X. Jadi ini akan ada kaitannya dengan inverse matriks ya. Jadi secara konsepnya seperti ini sahabat. Ketika ada A kali X sama dengan B gitu ya, maka X-nya itu akan sama dengan A inverse kali B. Nah begitu dia ya. Nah ini kan kebetulan konteksnya seperti ini bentuknya ya sahabat ya. Nah tapi kalau misalkan sahabat ketemu bentuknya yang seperti ini, misalnya ditukar ini posisinya, X kali A sama dengan B, nah seperti ini, maka X-nya akan sama dengan B kali A inverse. Nah ya, jadi perlu sahabat ketahui bahwa, dan perlu diingat juga, dalam perkalian dua buah matriks itu kan tidak berlaku komutatif ya. A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, sehingga untuk di inverse-nya seperti ini, sahabat bisa lihat, cermati posisinya. Jika misalkan matriks A ini ada di sebelah kiri dari X, maka nanti untuk mencari X, inverse-nya, inverse dari A-nya ini kita kalikan di sebelah kirinya dari B juga. Nah, gitu dia ya. Sedangkan kalau misalkan A-nya ada di sebelah kanan, maka nanti untuk mencari X-nya, A inverse-nya kita kalikan di sebelah kanannya B. Nah, begitu dia sahabat ya. Nah, itu sedikit catatannya. Nah, langsung kita selesaikan soal ini. Maka untuk menyelesaikan soal ini, jadi kita ini ya, ini adalah A-nya, dan ini adalah B-nya. Tentu kita harus cari A inverse-nya dulu sebelum nanti kita kalikan dengan B-nya ya. Oke, kita cari dulu deh A inverse. Masih ingat cara mencari A inverse? Oke, A inverse kita cari dengan cara 1 per determinan A kali adjoin-nya dari matriks A gitu ya. Nah, masih ingat sahabat untuk mencari determinan? Jadi 1 per determinan A, jadi begini. Determinan A itu ini ya, 2 kali 3 gitu ya. Jadi det A-nya itu sama dengan 2 kali 3, kita kurangi ya dengan 7 kali 5 yang di sini. 7 kali 5 gitu dia. Jadi yang diagonal utama kita kalikan, kemudian kita kurangi dengan yang diagonal satunya lagi. Oke, di sini kakak akan tulis langsung aja. Berarti 2 kali 3-nya itu adalah 6, dikurangi 7 kali 5-nya adalah 35 gitu ya. Kalikan dengan adjoin A. Nah, matriks adjoin A ini kan matriksnya 2753 ya kan, 2753. Jadi ini kita untuk adjoinnya yang di diagonal utama kita tukar posisinya. Nah, jadi kakak akan tulis begini. 2 dan 3 ini kakak tukar posisinya, berarti di sini 3 dan di sini 2. Yang ini tinggal ganti tandanya. Ini kebetulan positif, berarti di sini negatif 5 dan di sini negatif 7.
Nah, gitu dia sahabat ya. Oke, jadi di sini 2, 3, tukar posisinya jadi 3, 2, kemudian ini negatif, jadi min 5, min 7. Nah, sudah, sekarang tinggal kita operasikan. Oke, jadi ini 1/6 min 35 itu berarti sama dengan 1/min 29. Kalikan dengan 3 min 7 min 5 2. Nah, gini dia sahabat ya. Oke. Nah, ternyata bentuk A inverse-nya agak kurang bagus ya bentuknya ya. Nah, karena kita akan kalikan lagi dengan B. Nah, kita akan kalikan lagi dengan B nih sahabat ya. A inverse kali B untuk cari X. Saran kakak mungkin sebaiknya ini kita biarkan saja. Nanti kita langsung tempel dia kalikan dengan B-nya. Nah, seperti apa? Oke, kita lihat sama-sama. Jadi seperti ini maksudnya kakak. Jadi kita langsung mencari X-nya nih sekarang nih. X-nya itu kan sama dengan A inverse kali B, gitu ya. A inverse-nya bentuknya ini. Oke, kakak tuliskan dulu. Berarti 1/min 29 gitu ya. Kali 3 min 7 min 5 2 gitu ya. Kemudian dikalikan nih, kalikan dengan B-nya. Oke, B-nya adalah yang ini sahabat ya, B-nya yang ini. Berarti min 3 8 min bukan min, tapi 7 min 9. Nah, gini dia. Sip. Oke. Nah, nanti untuk mengoperasikan ini kita kalikan dulu sahabat. Nah, ini kalikan dulu, dua matriks ini kita kalikan. Dapat hasilnya nanti baru kita kalikan dengan skalarnya ini gitu. Jadi lebih mudah dia. Jadi kita nggak bermain di pecahan gitu. Jika misalkan ini kita kalikan sini dulu kan dia bentuknya pecahan ya, baru kita kalikan sini ya agak susah sedikit untuk melihatnya. Untuk mempermudah ini kita kalikan dulu. Nah, oke, kita kalikan seperti tadi. Kakak akan buat dulu seperti ini. Oke. Trut gitu ya sahabat ya. Yang di sebelah sini kakak akan tuliskan matriks yang ini. Jadinya 3 min 7 min 5 2. Yang sebelah sini adalah min 3 8 7 min 9. Oke, sip. Nah, yang di sini kakak batasin nih. Oke, biar enak lihatnya. Oke, sip. Nah, kita kalikan 3 kali min 3 min 9 ya kan, dapatnya min 9 tambah min 7 kali 7 min 49 gitu ya, min 49. Oke, min 9 min 49 dapatnya berapa sahabat? Ya, negatif 58 nih ya, 58 gitu dia ya. Nah, terus untuk yang bagian yang ini kita kalikan lagi seperti tadi. Yang dekat yang jauh dengan yang jauh berarti 3 dengan 8 itu 3 kali 8 itu adalah 24. Kita tambahkan gitu ya. Min 7 kali min 9 berarti positif. 7 kali 9 adalah 63. Oke, ditambah 24 tambah 63 itu berarti sama dengan berapa yo? Ya, 87 ya sahabat ya. 87. Oke, 87. Berarti yang di sini 87. Next berikutnya yang di bawah sini. Min 5 kali min 3. Ya, positif jadinya. Berarti di sini 15 nih. Ini 15. Oke, kita tambah. Kemudian nih 2 kali 7 ya, yang jauh dengan yang jauh, yang dekat dengan yang dekat. Jadi di sini 14. 15 kali 14 hasilnya adalah berapa? Ya, 29 ya. Nah, berikutnya yang di sini yang terakhir nih. Berarti yang jauh dengan yang jauh berarti min 5 kali 8 hasilnya adalah 40, negatif ya, negatif 40. Tambah yang dekat dengan yang dekat 2 kali min 9 berarti negatif 18. Oke. Min 40, min 18 berarti berapa?
Ya, min 58. Oke, udah dapat nih perkalian matriksnya ya. Jadi, ini X-nya itu sama dengan min 1/29 kali. Hasil perkalian dua buah matriks ini adalah yang ini kan. Min 58, di sini 87, di sini 29, di sini negatif 58. Oke. Nah, sekarang baru kita sederhanakan ini, kita kalikan ke dalam nih sahabat ya. Min 1/29 kali min 58. Nah, ini kan kelipatannya ya. Sama-sama negatif berarti positif. Oke, ini dapatnya adalah positif 2. Ini juga kelipatannya kan, kelipatan 29 kali 3 ya, 29 kali 3. Cuman di sini negatif, maka di sini negatif 3 ya, di sini negatif, di sini positif, jadinya negatif 3. Ini ini udah kelipatannya ini 1 nih. Cuma kalau di sini negatif berarti di sini negatif 1. Nah, terakhir di sini negatif positif. 1/29 di sini kali min 58 nih kelipatannya sama kayak yang ini. 2. Udah selesai tuh ya. Jadi jawabannya adalah X-nya itu adalah 2 min 3 min 1 2. Ada nggak nih di sini ya? Ya, ini yang A ya. Oke, yang A. Sip, sudah selesai. Jadi jawabannya yang di sini adalah A. Nah, seperti itu caranya sahabat ya. Oke, yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke ya. Nah, di soal berikutnya ini berkaitan dengan penerapan matriks dalam transformasi geometri. Ya. Yuk kita simak soalnya sama-sama. Segitiga PQR mempunyai koordinat P min 3,4, Q min 1,0 dan R 0,2. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan bayangan P aksen, Q aksen dan R aksen. Jika koordinat titik P aksen adalah 1,-2, koordinat titik Q aksen dan R aksen berturut-turut adalah oke ya. Di sini berkaitan dengan T atau translasi. Translasi itu sama artinya dengan pergeseran ya, sahabat ya. Oke, langsung saja kita coba jawab. Yuk. Nah, jadi transformasi geometri berupa translasi ya, itu seperti ini prosesnya sahabat ya. Jadi ketika ada X, Y, bentuk matriksnya seperti ini gitu ya, ditranslasi oleh T. Jadi ini kita tambahkan ya oleh T ya. T ini adalah matriks translasinya. Katakanlah misalkan matriks translasinya itu adalah berbentuk AB gini ya, misalkan AB gitu ya. Ini adalah matriks translasinya. Ini adalah T, matriks translasinya. Nah, nanti hasilnya itu sahabat, caranya adalah tinggal kita tambahkan saja. Jadi bayangannya ya itu adalah X tambah A tambah ya, dan ini Y tambah B. Nah, gitu dia sahabat ya. X tambah A dan Y tambah B. Jadi proses translasinya itu adalah dengan cara menjumlahkan. Nah, dan ini bayangannya ya, ini bayangannya ya. Oke, maka di sini kan diketahui P-nya adalah min 34. Ditranslasikan oleh matriks T, kita belum tahu. Bayangannya diketahui nih, ya bayangannya adalah P aksen 1 min 2. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan seperti ini sahabat. P berarti min 3, 4 ya. Tambah matriks translasinya ini harus kita cari dulu supaya bisa nanti kita tentukan Q aksen dan R aksennya. Dan di sini bayangannya diketahui adalah 1 min 2. 1 min 2. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, secara tidak langsung berarti dari bentuk ini kita peroleh yang pertama ya, dari baris yang pertama itu kita dapatkan min 3 tambah A itu kan sama dengan 1 jadinya, ya kan? Tuh, berarti A akan sama dengan 1 tambah 3, ya kan? Pindah ruas hasilnya adalah 4. Nah, udah ketemu nih A. Si B kita bisa cari nih ya, untuk si B nya kita bisa cari
Berarti dari bentuk ini kita peroleh 4 tambah B itu sama dengan negatif 2. Berarti B sama dengan negatif 2, negatif 4. Ini pindah ruas. Sama dengan negatif 6. Nah, dari sini ketemu nih kita nih matriks translasinya ya. Nah, jadi kita peroleh ya matriks T-nya ini ya, yang berupa AB ini dia akan sama dengan 4 negatif 6 ya. Oke, sip. Nah, dari sini kita bisa cari key aksen dan R aksen sekarang ya. Key aksen ya berarti kita peroleh dengan cara titik key-nya itu adalah min 1 0, min 1 0, kita tambah dengan T-nya, matriks transformasinya atau matriks translasinya. Ya, itu adalah 4 min 2. 4 min 6 ya, 4 min 6. Oke, kita tambahkan aja nih, min 1 tambah 4 ini berarti 3. 0 tambah min 6 berarti min 6. Nah, key aksennya adalah 3 min 6 ya. Atau kalau dalam koordinat ini kita tuliskan menjadi 3, min 6. Tuh, gitu dia sahabat ya. Next berikutnya adalah untuk R aksen nih sekarang. R aksen berarti titik R-nya adalah 02. 02. Tambah dengan transformasinya. Ini matriks translasinya. 4 min 6 sama dengan, nah 0 tambah 4 itu adalah 4. 2 tambah min 6 ini berarti berapa? Ya, negatif 4. Nah, jadi dari sini kita dapat ini sama artinya dengan titik koordinatnya itu adalah titik 4, min 4. Nah, udah ketemu nih sahabat ya. Jadi kita cek sekarang di option. Itu untuk key aksennya adalah 3 min 6. Yang ini 3 min 6. Dan 4 min 4. 4 min 4. Oh, yang ini yang A ya. Oke. Jadi jawabannya ini adalah yang A, sahabat. Tuh ya. Sip. Oke. Jadi seperti itu ya sahabat ya. Jadi proses translasi itu adalah penjumlahan seperti ini. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke ya. Nah berikutnya kita akan bahas soal berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Di sini ada permasalahan seperti ini. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Ya, jadi setiap bulan itu selisihnya dia menabung tetap. Pada bulan pertama itu sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, dan bulan ketiga 60.000 dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah, nah dari sini sudah terlihat ya, ini bedanya konsisten sama ya, dimana di sini juga sudah diketahui selisih kenaikannya itu tabungan antar bulannya tetap. Nah, ini adalah ciri-ciri dari barisan atau deret aritmatika ya, sahabat ya. Jadi ada bedanya itu yang konsisten atau tetap, bedanya setiap sukunya gitu ya. Dari tabungan bulan pertama, kedua itu tetap. Nah, dari permasalahan ini karena dia sudah kita ketahui karakteristiknya ini dia adalah barisan atau deret aritmatika, maka kita bisa ketahui yang pertama itu adalah A. A itu adalah suku pertama ya sahabat ya, suku pertama atau awal. Itu adalah tabungan pada bulan pertamanya ini. Itu adalah 50.000. 50.000. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kita bisa cek ada yang namanya B. B itu adalah beda. Beda itu adalah selisih di setiap bulannya ini ya. Bisa dengan cara U2 dikurangi U1 atau misalkan U3 dikurangi U2, boleh begitu misalnya ya. Nah, di mana dalam hal ini terlihat jika kita cermati U2 dikurangi U1 itu kan konsisten ya. 55 dikurangi 50 itu bedanya adalah 5.000 ya. Ini sama ya. Ini juga sama nih. Jika dicek 60.000 dikurangi 55.000 juga sama. Bedanya itu adalah sama-sama 5.000. Gitu ya.
Ini kalau kita misalnya kita cek 60.000 dikurangi 55.000 juga hasilnya sama, yaitu adalah 5.000 ya. Nah, ini yang akan kita pakai sahabat ya, awal dan beda. Nah, karena diminta di sini adalah besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu sama artinya kan kita mencari tabungan bulan pertama tambah tabungan bulan kedua kan gitu ya. Katakanlah misalkan tabungan itu kakak misalkan dia U1 gitu ya, terus tambahkan lagi dengan U2 gitu ya, tambahkan lagi dengan U3, tambahkan lagi dengan U4. Nah, ini baru 4 bulan nih ya. Sampai dan seterusnya sahabat. Di sini 2 tahun. Kalau 2 tahun itu berapa bulan? Ya, betul, 24 bulan ya. Jadi U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai dengan U ke-24. Itu kita jumlahkan semua. Nah, ini kita sebut dengan S24 atau deret aritmatikanya. Ini namanya deret ya. Nah, ini yang kita cari. Tuh ya. Nah, bagaimanakah cara mencarinya? Di sini ada formulanya nih. Nah, SN itu sama dengan ya N per 2 ya, dalam kurung di sini 2A plus N min 1 kali beda. Nah, ini formulanya seperti ini. Oke, nah sekarang kita tinggal pakai nih formulanya ya. A-nya kan kita sudah tahu, B-nya sudah tahu, N-nya adalah 24. Jadi tinggal kita masukkan nanti ke sini nih. Berarti S24 akan sama dengan N-nya ganti jadi 24 per 2 kali 2 kali A. Ini 2A ya sahabat ya, berarti 2 kali A. A-nya itu adalah 50.000. Berarti di sini kakak masukkan di sini angkanya 50.000 ditambah N-1. N-1 berarti 24 dikurangi 1 kali beda. Bedanya adalah ini 5.000. Oke, berarti di sini kali 5.000. Tutup. Oke, sip. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan nih, kita operasikan. Ini kan bisa kita sederhanakan ya, 24 bagi 2 tauziah dapatnya 12. Oke. Jadi di sini dapatnya 12. Kemudian ini kita kalikan sahabat, 2 kali 50.000 berarti 100.000. Ya. Nggak usah tanda kurung deh, ini udah lepas kurungnya. Kemudian ditambah ini 24 dikurangi 1. 24 dikurangi 1 itu sama dengan ya dengan 23 ya kan. Kita kalikan nih sama 5.000. Nah, 23 kali 5.000 berapa? Ayo. Berapa? Ya, 115. Berarti di sini kakak tulis 115.000. Nah, oke ya. Nah, sekarang ini kita tambah dulu. Berarti 12 kali, nah ini tambah nih 100 tambah 115 dalam ribuan berarti 215.000. Nah, sekarang tinggal kita kalikan nih, 12 kali 215.000 berapa? Ayo cek kali berapa? Ayo, berapa? Ya, dapatnya adalah 2.580.000. Nah ya, jadi ini nih 12 kali 215.000 itu sama artinya dengan 2.580.000. Jadi jumlah tabungan atau besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun itu adalah segini. Nah ya, yaitu jawabannya adalah yang D ya. Oke, yang D jawabannya. Sip ya, bisa dipahami ya. Oke, itu adalah berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, nah di soal berikutnya kita akan bahas itu tentang barisan dan deret geometri. Nah, soalnya seperti ini. Seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Panjang masing-masing potongan tersebut mengikuti barisan geometri. Panjang potongan tali yang paling pendek adalah 4. Nah, ini adalah 4 ya.
sentimeter, 4 cm. Dan panjang potongan tali yang paling panjang adalah 512. Panjang tali semula adalah nah, jadi yang pertama di sini sudah jelas dikatakan bahwa ini adalah barisan geometri ya. Kemudian tali terpendeknya adalah 4 cm. Jadi dari sini kita sudah diketahui A-nya itu adalah 4. Itu ya, A-nya adalah 4. Kemudian diketahui panjang talinya yang paling panjang ya, panjang potongan tali yang paling panjang adalah 512. Nah, karena di sini ada 8 bagian, jadi dipotong menjadi 8 bagian, maka tentunya kan ada 8 potongan ya. Katakanlah dia ada U1 ya, ada U1, ada U2, ada U3, ada U4, ada U5, ada U6, ada U7 dan ada U8 gitu ya. Jadi ini adalah potongan-potongannya. Nah, U1-nya yang paling pendek itu sama dengan 4 ini ya. Ini sama. Ini sama, U1-nya sama dengan 4. Jadi di sini 4. Nah, yang terpanjang, nah ini kan berurutan nih dia ya. Jadi dengan rasionya tetap. Nah, kalau di geometri itu yang tetap itu rasio. Kalau tadi di aritmetika yang tetap itu adalah bedanya ya. Ini ada rasio, ada R, rasionya tetap ya. Ini tetap rasionya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi 4 kali rasio kali rasio kali rasio gitu dia. Sampai di U8. Nah, yang paling panjang adalah 512. Karena dia paling panjang, berarti ini secara tidak langsung U8 ini adalah 512 gitu dia sahabat ya. Jadi U8-nya itu sama dengan 512. Nah, kita diminta untuk mencari panjang tali semula. Nah, untuk mencari panjang tali semula itu kan sama artinya kita tambahkan ini semua ya. Jadi U1 tambah U2 tambah U3, tambah U4, tambah U5, tambah U6, tambah U7, tambah U8. Yang dimana ini kita sebut dengan S8 ya. Ini namanya deret geometri jadinya ini yang S8 ini ya. Nah, untuk mencari S8 ya, formulanya itu seperti ini sahabat ya. Formulanya itu Sn ya itu akan sama dengan A kali R pangkat N. Jadi R ya, ini R pangkat N dikurangi 1 ya per R dikurangi 1. Nah, ini formula ini untuk R-nya lebih besar dari 1 ya, R-nya lebih besar dari 1. Nah, jika dia R-nya kurang dari 1, maka nanti ini tinggal kita balik posisinya sahabat. Jadi dia 1 dikurangi R pangkat N. Tuh ya. Nah, dalam hal ini kenapa kita tahu bahwa R-nya lebih dari 1? Kenapa R-nya tidak kurang dari 1? Nah, tentu dari sini kita bisa melihat bahwa 4 ini dari U1 dia nilainya itu makin ke sini ya, makin ke U2, U3, U4 sampai ke U8 itu nilainya makin membesar. Nah, jika dia seperti ini polanya makin membesar, maka tentu rasionya adalah atau pengalinya maka tentunya adalah dia lebih besar dari 1. Nah, sedangkan jika nanti ini rasionya, artinya nilai dari suku ini dia mengecil dari besar, kemudian semakin ke atas sukunya dia makin mengecil, maka tentu ini rasionya pasti kurang dari 1 ya, antara 0 dan 1 gitu dia ya. Nah, untuk kasus yang ini kita gunakan formula yang ini ya sahabat ya. Oke, namun yang belum kita ketahui adalah rasionya nih ya, kita belum tahu rasionya. Nah, bagaimana cara kita mencari rasio? Ini ada caranya nih. Oke, untuk mencari rasio, kakak kan tulis seperti ini. Yang diketahui kan U8 dan U1 ya, atau A ya.
Atau kita karena ini sudah ini kita cari aja dari U8. U8 itu adalah A kali R pangkat N min 1. Nah, ini formulanya seperti ini untuk UN ya. Untuk UN-nya. UN itu sama dengan A kali R pangkat N min 1. Karena diketahui U8, jadi di sini kakak akan pakai U8. U8 itu berarti sama dengan A kali R pangkat 8 dikurangi 1 gitu. A-nya adalah 4 ini. Nah, R-nya yang mau kita cari, berarti ini R pangkat 7 gitu ya, karena 8 kurang 1 7. Nah, U8-nya kan diketahui 512 ya, sahabat ya. Berarti di sini 512. Nah, ini kita bisa bagi nih ke sini. Jadi 512 dibagi 4 itu sama dengan R pangkat 7 sahabat. Nah, 512 dibagi 4 berapa? Ayo. Ya, hasilnya adalah di sini 128. Nah, 128 itu adalah R pangkat 7 sahabat. Nah, ya. Untuk mencari R, berapakah R pangkat 7 sama dengan 128? Berapakah suatu bilangan dipangkatkan 7 hasilnya 128? Nah, ini 128 itu sama dengan 2 pangkat 7 sahabat. Ya. Jadi dari sini kita ketemu ya, maka R-nya itu sama dengan 2. Ya. Tuh, sudah ketemu. Nah, sekarang baru tinggal kita masukkan formula yang ini ya. Sekarang kita tinggal pakai formula itu. Jadi S8 gitu kita ganti. A-nya adalah 4. A-nya adalah 4. A-nya adalah 4 ya. Oke, kemudian kalikan R pangkat N. N-nya adalah 2. Berarti 2 pangkat 8 dikurangi 1. Nah, gitu dia sahabat. Kemudian per. Nah, pernya R dikurangi 1. Berarti 2 dikurangi 1. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. Berarti di sini 4 kali ini 2 pangkat 8. Ayo, 2 pangkat 8 itu berapa? Ini dari sini aja udah kelihatan nih. Ini kan 2 pangkat 7 itu 128. Kalau 2 pangkat 8 berarti tinggal ini kita kalikan 2. Dapatnya adalah berapa? Ayo. Ya, hasilnya di sini 2 pangkat 8 itu adalah 256. Nah, ini kita kurangin 1. Nah, untuk pernya kakak nggak tulis ya. Ini kan 2 dikurangi 1 itu 1. Jadi tetap. Nah, sekarang tinggal kita kalikan nih. 4 kali 256 kurang 1 adalah 255. Nah, 4 kali 255 berapa? Ayo. Iya, hasilnya adalah 1020. Nah, ya. Jadi, panjang tali semula itu adalah 1020 cm. Nah, ya. Berapa jawabannya ini? Ya, yang mana optionnya? Coba dicek. Nah, ini yang B. Oke, jadi jawabannya yang B. Sip. Nah, ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya, sahabat ya. Ini adalah contoh soal barisan dan deret geometri. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya, next berikutnya kakak akan ajak kalian untuk membahas soal berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, di sini kita diberikan soal, yaitu adalah limit x mendekati 4 dari x kuadrat min 16 per x kuadrat min x min 12 adalah. Nah, untuk tipe soal seperti ini, untuk limit tentu kita harus cek dulu apakah dia bentuk tak tentu ataukah dia bentuk 0 per 0 ataupun langsung dapat nilainya dengan cara substitusi ya. Nah, jika kita substitusikan dengan substitusi langsung di sini 4 di sini, jadi di sini kan jadi 4 kuadrat ya. Berarti 4 kuadrat dikurang 16 per
ini 4 kuadrat dikurangi 4 gitu ya sahabat ya. Ini 4 kuadrat. Ini 4 kuadrat dikurangi 4 kurang 12 gitu ya. Nah, ini ternyata kita peroleh hasilnya 0 per 0 sahabat. Nah, ini bentuknya tak tentu, jadi nggak bisa kita dengan substitusi langsung. Nah, lalu gimana? Ini bisa kita lakukan dengan cara pemfaktoran. Jadi bisa faktorkan yang atas dan yang bawah, gitu ya. Oke, kita faktorkan dulu. Jadi limit X mendekati 4, gitu ya. Ini kita faktorkan, berarti bentuk perkalian sekawan. Kakak ubah menjadi X min 4 dan di sini X plus 4, gitu dia. Nah, yang bawahnya ini X kuadrat min X min 3 kita faktorkan nih. Ini kebetulan enak nih, bisa difaktorkan. Berarti X min 4 gitu. Terus di sini X plus 3. Nah, dari sini kan ada yang bisa disederhanakan nih. Kita coret nih sama nih. Tauze. Nah, sehingga kita peroleh limitnya adalah ini limit X mendekati 4 dari X plus 4 per X plus 3, gitu dia sahabat. Nah, sekarang baru kita substitusi nih. Jadinya 4 tambah 4 per 4 tambah 3. Hasilnya adalah 8 per 7. Nah, ya. Jadi ini jawabannya adalah 8 per 7 sahabat. Itu optionnya adalah yang C. Nah, mudah ya. Oke. Nah, ini kebetulan bisa kita faktorkan seperti ini ya sahabat ya, dan mudah untuk faktorkan. Sebenarnya ada cara lagi sahabat, tapi kita menggunakan yang namanya konsep turunan. Nah, tentu sahabat sudah tahu turunan kan ya. Nah, tapi ada syaratnya, di mana nanti ini setelah kita substitusi langsung itu harus bentuknya 0 per 0. Jika dia 0 per 0 baru kita bisa gunakan. Ini namanya adalah dalil L'Hospital, gitu ya. Dalil L'Hospital itu menggunakan konsep turunan dia. Turunan. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita tinggal turunkan yang atas dan yang bawah sahabat ya. Yang bagian pembilang dan bagian penyebutnya kita turunkan. Setelah diturunkan kita langsung substitusikan gitu. Nah, gimana maksudnya? Oke, kita langsung coba praktekkan. Maksudnya seperti ini. Limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 16 per X kuadrat min X min 12, gitu ya. Nah, tentunya di sini kita turunan ya. Ingat dulu turunan sahabat. Nah, cara yang menurunkan kan begini ya. Yang ada variabelnya ini, pangkatnya kalikan ke depan dulu ya, kalikan dengan koefisien di sini, kemudian kurangin 1. Nah, jadinya X kuadrat ini kita turunkan, dia kan menjadinya 2X gitu aja kan, 2X gitu aja. Konstanta hilangkan ya, konstanta hilangkan. Kemudian per sahabat. Nah, ini turunin juga. Turunan dari X kuadrat min X min 12 adalah ini sama kayak tadi caranya. Jadi pangkatnya kita kalikan ke depan, terus kurangin 1. Ini koefisiennya 1 ya. Kuadratnya pangkat 2 dikurangin 1 jadi 1. Jadi sisanya adalah dia 2X saja. Nah, kemudian dikurangi. Nah, dikurangi nih. Ini kan pangkat 1. X-nya X pangkat 1. Kaliin ke depan sama kayak tadi. 1 berarti di sini 1 ya. Pangkatnya 1 dikurangi 1 jadi 0. Nah, jadi kalau variabelnya X diturunkan, jadi hilangkan aja variabelnya. Cukup tuliskan koefisiennya saja. Ini kan 1 koefisiennya, berarti turunan dari X adalah 1. Nah, konstanta hilang. Nah, udah, ini kan bentuk turunannya nih. Setelah udah dapat bentuk turunannya, sekarang tinggal kita substitusikan nih 4-nya ini ke sini. Nah, kita ganti ini X-nya. Jadi kita peroleh di sini 2 kali 4 gitu ya, per 2 kali 4 dikurangi 1. 2 kali 4 8. 2 kali 4 8 kurang 1 7. Nah, udah selesai. Tuh, jawabannya sama ya sahabat ya. Tuh ya.
Jadi triknya bisa seperti ini. Jika misalkan sahabat agak kesulitan dalam melakukan pemfaktoran, jadi kita turunkan aja. Turunkan yang pembilang dan turunkan bentuk yang penyebut. Setelah diturunkan, substitusikan ini X mendekatinya ini ke dalam bentuk turunannya. Setelah itu dioperasikan, udah ketemu. Sip. Nah, gitu ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke soal turunan fungsi aljabar ya. Dimana kita di sini diberikan fungsi fx itu adalah 2x plus 1 per x kuadrat min 3. Nah, yang diminta turunan pertama dari fungsi f di x sama dengan 3 gitu ya, di x sama dengan 3. Nah, dari sini ini kan berarti kita harus cari dulu nih f aksen x-nya. F aksen x-nya di berapa, bentuknya bagaimana, baru kemudian nanti kita cari substitusi x-nya. Jadi yang diminta adalah f aksen 3 gitu. Nah, ini berapa? Nah, gitu diajarinya ya. Nah, hanya saja di sini bentuk fx-nya itu adalah bentuk pecahan. Ya. Di sini adalah bentuk pecahan. Jadi fx-nya itu adalah bentuk u per v. Nah, ya. Jadi sahabat perlu ingat nih, jika turun fx yang u per v, berarti bagaimana bentuk turunannya? Nah, bentuk turunannya begini. F aksennya itu adalah u aksen v dikurangi v aksen u per v kuadrat. Nah, jadi ini begini dia, sahabat ya. Jadi kita harus cari dulu U aksen dan V aksennya. Baru nanti kita masukkan ke formula ini ya. Oke, yuk kita cari dulu. Nah, berarti dalam soal ini diketahui U-nya. Nah, U itu adalah yang bagian atas nih. Ya, kita misalkan U-nya bagian atas ini. Ini U, berarti U-nya adalah 2x plus 1. 2x plus 1. Jadi U aksennya, nah turunannya berarti ini kan pangkat 1 ya. Atau gini, yang berpangkat 1 udah kita hilangin aja x-nya, tinggal ambil koefisiennya aja, berarti ini 2 tuh. Nah ya, untuk konstanta hilangkan ya, jangan dipakai, udah berarti aksennya 2, udah dapat nih. Sekarang berikutnya v-nya. Nah, v-nya itu adalah x kuadrat min 3, x kuadrat min 3. V aksennya, nah berarti kalau V aksen ini berarti tinggal kita turunkan nih caranya. Ini 2 kita kalikan ke depan gitu ya, dikalikan dengan koefisien ini. Nanti pangkatnya kita kurangi 1. Nah, jadinya dapatnya adalah 2x gitu. Kurangi konstantanya hilangin. Nah, udah deh, ini udah dapat begini. Kita tinggal masukkan ke formulanya nih, sini. Nah, kita masukkan ke formulanya sekarang. Jadi ini f aksen x-nya akan sama dengan u aksen v, berarti u aksennya adalah 2, berarti 2 kita kalikan dengan v. V-nya adalah ini x kuadrat min 3 ya, berarti x kuadrat min 3 tuh dikurangi ya v aksen u. V aksennya adalah 2x. Berarti di sini 2x dalam kurung u. U-nya adalah ini 2x tambah 1. Berarti di sini 2x tambah 1. Nah, gitu deh sahabat ya. Kemudian kita per nih. Per gitu. V kuadrat. V-nya adalah x kuadrat min 3. Berarti x kuadrat min 3 kuadrat. Nah, gitu dia. Jadi ini bentuk f aksennya gitu ya. Nah, terus sekarang gimana? Perlu nggak kita jabarkan? Nah, oke, jika sahabat ingin menjabarkan, bisa saja, boleh saja. Ya, tetapi tujuan kita kan bukan untuk mencari f aksen x-nya, tapi tujuan kita adalah mencari f aksen 3. Supaya kita tidak repot untuk menjabarkan, saran kakak, kita langsung aja ganti x-nya dengan 3. Nah, untuk dapat hasilnya langsung, ya. Jadi, kakak akan rubah nih. Kakak akan langsung cari f aksen 3 gitu. Jadi nanti ini kakak akan ubah langsung x-nya jadi 3.
Jadi di sini 2 gitu ya. Ini kan X kuadrat, ini 3, berarti jadi 3 kuadrat. 3 kuadrat berarti 9 ya. Oke, ini 9 dikurangi 3 gitu dia. Dikurangi. Nah, sekarang ini 2x. X-nya diganti dengan 3. 2 kali 3. 2 kali 3 6. Berarti di sini Kakak tulis 6 gitu. Dalam kurung 2x 3 lagi. 2 kali 3 berarti 6 lagi. 6 tambah 1. Nah, gitu deh sahabat. Oke. Dalam kurung. Nah, ini 3 masukin sini. 3 kuadrat berarti 9 kan? Oke, berarti ini 9 dikurangi 3 baru dikuadratin lagi. Nah, kayak ini. Dah. Sekarang baru kita hitung nih. 9 kurang 3 6. Ya, berarti di sini 2 kali 6. Tuh, dikurangi 6 tambah 1 7. Berarti di sini 6 kali 7. Per. Nah, 9 kurang 3 6. Berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat. Nah, itu dia sahabat. Oke. Dari sini berarti ini 12 ya. Oke, ini 12 dikurangi 6 kali 7 berarti di sini 42. Terus di sini per 6 kuadrat berarti 36 nih. Nah, udah deh. Sekarang kita tinggal hitung. Nah, hitung. Ini berapa nih? Negatif 30 ya jadinya ya. Oke, negatif 30 per 36. Nah, ini kita bisa sederhanakan sahabat. Sama-sama dibagi 6 dapatnya adalah negatif 5 per 6. Nah, udah selesai nih. Jadi jawabannya adalah ini, negatif 5 per 6. Kita cek di option. Nah, yang ini ya, yang B ya. Oke, tada. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sip. Sudah untuk turunan fungsi aljabar. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu adalah berkaitan dengan penerapan turunan fungsi aljabar ya. Nah, di mana di sini diberikan ada sebuah fungsi fx. Itu adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x ditambah 2 ya. Nah, bentuk ini diminta adalah ini, kalau di optionnya itu adalah minimum dan maksimum ya, dimana jika kita mencari nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi itu kita cari berdasarkan namanya titik stasionernya ya. Ada yang namanya titik stasioner ya, stasioner. Nah, dimana untuk mencari titik stasioner itu f aksen x-nya itu sama dengan 0 gitu ya. F aksen x-nya sama dengan 0. Nanti kita bisa dapatkan titik-titik stasionernya. Nah, berarti di sini yang harus kita cari dulu adalah berapa nilai x yang menyebabkan f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi ini kita cari dulu turunannya. F aksen itu sama dengan berapa? Jadi ini f aksen x-nya langsung saja. Ini kan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 9x tambah 2. Jadi x pangkat 3 kita turunkan dulu. Ini 3-nya kita kalikan ke depan, pangkatnya kurangin 1 gitu ya. Jadinya 2, kok 2? Berapa sahabat? Ya, betul. 3x kuadrat gitu ya. Dikurangi, kemudian ini 2, 2-nya kalikan ke 3-nya ini dulu, berarti 2 kali 3 itu 6. Jadi 6x pangkatnya kurangin 1. Ini 2 kurangin 1 berarti 1, berarti 6x gitu dia. Terus dikurangi ini 9x. 9x berarti hilangin aja x-nya, ambil koefisiennya aja. Berarti min 9 tambah 2. Nah, gitu dia, tambah 2. Oh, sorry. Konstanta hilang ya. Ya. Konstantanya hilang. Jadi ini nggak pakai tambah 2. Jadi udah sampai di sini aja ya. Jadi 3x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x tambah 2. F aksennya turunannya itu adalah 3x kuadrat min 6x tambah dikurang 9. Nah, udah dapat nih. Dari sini untuk mencari stasioner berarti kan f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat min 6x min 9 ini sama dengan 0. Nah, gitu dia sahabat. Ya, sama dengan 0. Sekarang kita akan cari nih berapa saja nilai x-nya yang menyebabkan dia 0. Nah,
supaya lebih mudah, ini kakak akan sederhanakan dulu. Nah, jadi ruas yang ini sama ini kakak sama-sama dibagi 3. Nah, sehingga kakak peroleh ini menjadi X pangkat 2 min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, gitu dia sahabat. Ya, dari sini ini kita faktorkan. Tuh, kita faktorkan. Sama dengan 0. Tuh. Ini X, di sini X, ya. Kalikan hasilnya min 3 ditambah hasilnya min 2. Berapa? Yo. Ya, di sini min 3, di sini plus 1, ya. Nah, berdasarkan ini kita dapatkan X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 1, ya. Nah, sudah sampai di sini, ya. Berarti yang menyebabkan nanti fungsinya berada di titik stasionernya itu adalah di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1, ya. Jadi nanti ini yang menyebabkan dia nanti bernilai maksimum atau minimum, gitu dia sahabat, ya. Tuh. Nah, sekarang tinggal kita substitusi. Nah, kita substitusikannya bukan ke f aksen X ya sahabat, tapi ke fx-nya untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Jadi kakak akan substitusikan ini 3 dan min 1 ini ke fx. Fx-nya kakak tulis ulang, itu adalah X pangkat 3 min 3X kuadrat min 9X tambah 2. Jadi kakak akan cari F3 gitu ya. Berarti di sini 3 pangkat 3 dikurangi 3 dari 3 pangkat 2 dikurangi 9 kali 3 tambah 2. Nah, gitu dia. Ini 3 pangkat 3 itu adalah 27 dikurangi ini 3 kuadrat adalah 9 kalikan 3 27 lagi dikurangi ini 9 kali 3 itu 27 tambah 2. Nah, ini kan udah pasti 0 nih. Ya, 27 dikurangi 27 adalah 0, ya. Ini 0, ya. Sisanya adalah di sini min 27 tambah 2. Hasilnya adalah negatif 25, ya. Nah, artinya ini apa? Artinya di sini maka di saat X-nya 3, Y-nya negatif 25 gitu ya. Jadi ini titiknya adalah dia titik 3, min 25. Sorry. Nah, gitu dia 3 min 25. Apakah ini maksimum atau minimum? Nah, belum tahu. Kita harus cek dulu lagi satu. Yaitu adalah ini F min 1-nya. Nah, F min 1 kita cek dulu. Nah, berarti di sini negatif 1 pangkat 3 gitu ya. Jadi X-nya ini, setiap X-nya ini kita ganti dengan min 1 gitu ya. Dikurangi 3 kali min 1 kuadrat ditambah 9, bukan tambah. Dikurang 9 kali min 1 tambah 2. Nah, gitu dia ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan ini min 1 pangkat 3, hasilnya adalah min 1. Min 1 kuadrat adalah 1 kalikan min 3, berarti di sini min 3. Terus di sini min 9 tambah 9, min 9 kali min 1 berarti positif 9. Ini tambah 2. Nah, sekarang kita hitung. Negatif 1, negatif 3 berarti negatif 4. Ya, ini dapatnya negatif 4. Negatif 4 tambah 9, ini berarti dapatnya adalah 5. 5 tambah 2 berarti 7. Nah, berarti kita dapatkan F min 1-nya sama dengan 7. Nah, oke, sebentar. 7. Nah, dari sini terlihat bahwa untuk di F3 dia negatif 25. Untuk F min 1 dia adalah 7. Maknanya berarti dia ini di titik min 1,7. Nah, yang mana maksimum, yang mana minimum? Tentu kita lihat dari nilai dari F-nya ini. Ini negatif, ini kan lebih kecil daripada 7. Nah, jadi
maksimumnya itu ada di sini. Ini max. Tuh, kalian lebih besar. Ini dia min 25 nya sebagai minimum. Tuh ya. Maka artinya ya, ini dia akan fungsinya ini akan minimum di titik 3,5. Ya, maksimumnya ada di titik min 1,7. Nah, kita cek di option. Minimum di min 1,7. Nah, ini salah ya, karena dia maksimum di situ. Ini minimumnya, ini salah, ini salah. Ah, ini dia maksimum di min 1,7. Nah, ini yang benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, sahabat ya. Tuh, yang D. Sip. Bisa dipahami ya. Oke, yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, next berikutnya kita ke soal nomor 23, masih di penerapan turunan fungsi aljabar. Tapi di sini kita akan mencari grafik fungsi Y turun pada interval. Nah, jadi kita mencari fungsi turun nih, monoton turun ya, monoton turun. Nah, jika monoton turun di sini catatannya adalah sahabat, f aksen X itu akan turun saat f aksen X-nya kurang dari 0. Ya, jadi Y ya atau f aksen X-nya dia akan turun saat Y atau fx gitu ya. Y atau fx dia akan monoton turun saat f aksen X-nya kurang dari 0. Ya. Maka kita harus cari dulu turunannya. Ya, f aksen X-nya atau Y aksennya ya. Y aksennya itu sama dengan, ini kita turunin. Ini kan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 45X. Jadi ini 3-nya kalikan ke depan kurangi 1. Berarti 3X kuadrat gitu ya. Terus ditambah ini 3X kuadrat, pangkatnya 2, ini kita kalikan ke depan. 3 kali 2 itu adalah 6X, pangkatnya kurangi 1, berarti 6X gitu aja. Dikurangi, nah ini X aja nih. Jadi kita hilangkan X-nya, tinggal ambil koefisien aja, berarti min 45. Nah, udah. Ini turunannya, Y aksennya atau F aksen X-nya. Nah, syarat dia turun adalah ini. Ya, ini dia turun. F aksen X-nya kurang dari 0. Kalau misalkan dia naik, ya udah berarti ini lebih dari 0 gitu ya. Kalau soalnya naik, ini lebih dari 0. Karena di sini turun, berarti ini kurang dari 0. Nah, sekarang kita cari nih. Ini arahnya adalah ke pertidaksamaan kuadrat, sahabat. Jadi, ini kita cari nilai X yang membuat 3X kuadrat tambah 6X kurang 45 itu kurang dari 0. Nah, ini kita cari ya. Nah, untuk mencari ini tentu kita harus cari pembuat nolnya dulu kan. Jadi ini kita anggap sama dengan dulu deh, sama dengan 0. Kita anggap jadi pembuat 0. Kita cari pembuat 0 namanya. Pembuat nolnya gitu ya. Nah, untuk mencari pembuat nolnya ini kita anggap sama dengan 0 dulu. Jadi 3X kuadrat tambah 6X min 45 sama dengan 0 gitu. Nah, ini kan kayak bisa dibagi nih. Ya, bisa kita sederhanain nih, sahabat. Jadi kakak akan bagi dengan 3 dulu deh. Ini kita bagi 3. Tuh. Dapatnya adalah ini berarti X kuadrat. Ini dapatnya 2X dikurangi 45 dibagi 3 berapa? Ayo. Ya, 15 ya. Oke, ini 15 sama dengan 0. Nah, udah bentuk yang lebih sederhana. Sekarang ini kita faktorkan. Ya, kakak pindah ke atas sebentar. Oke. Jadi yang ini ya, kita akan cari pembuat nolnya ini. Ya. X kuadrat tambah 2X min 15 sama dengan 0 gitu. Sekarang ini kita faktorkan. Sama dengan 0. Tuh, ini X, ini X. Nah, cari dua bilangan dikalikan hasilnya min 15 tambah hasilnya 2. Yo, berapa? Ya, di sini dapat min 5, di sini dapat plus 3. Kebalik kayaknya ya. Ini yang plus di sini, ini yang min. Nah, pas. Ini dah dia ya. Jadi X tambah 5, X dikurangi 3. Nah, dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan 3. Nah, gitu dia, sahabat. Nah, terus udah nih, sahabat, ketemu gitu? Nggak, belum ya, hati-hati.
ini bukan persamaan. Jadi jangan langsung sahabat lihat di sini, oh di sini ada min 3, di sini ada 3, berarti tandanya kurang dari. Tidak, hati-hati ya. Karena ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Setelah dapat pembuat nolnya ini, maka sahabat harus membuat garis bilangannya dulu nih. Nah, kita buat dulu garis bilangan. Tuh. Lalu pembuat nolnya ini kita masukkan ke sini. Negatif 5, 3. Berarti negatif 5-nya ada di sebelah kiri. Dan ini 3. Nah, seperti ini. Bundarannya terbuka ya, sahabat. Kenapa terbuka? Karena di sini tandanya adalah kurang dari. Nah, patokannya sekarang kita menentukan daerah penyelesaian itulah berdasarkan tanda kurang darinya ini. Ya, ini tandanya kurang dari. Karena dia kurang dari, maka nanti kita akan cari yang bertanda negatif. Nih, ya, tanda negatif. Tapi sebelumnya kita harus uji tanda dulu di setiap daerah. Ini. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa buat lebih sederhana, simpelnya seperti ini. Ini ada 3 daerah, ya kan? Ada 3 daerah. Nah, dari 3 daerah ini kita cari titik 0,0 itu di mana ya? Nah, 0,0 itu ada di mana? Atau kita cari deh untuk 0 itu ada di mana? Nah, di sini posisinya di mana? Apakah di kiri, di tengah, atau di kanan? Di mana? Ayo. Ya, betul. 0 itu ada di tengah sini. Sini 0. Nah, 0 ini sekarang kita substitusi, sahabat. Kita substitusikan aja ke sini. Nah, ke sini boleh atau ke sini juga boleh, ya. Yang sebelum disederhanakan, yang sudah disederhanakan boleh, ya. Kita substitusikan ke sini. Dari sini kita dapatkan angkanya apa atau bilangannya berapa? Positif atau negatif? Nah, itulah nanti kita berikan tandain di sini. Oke, kita cek 0, masukkan ke sini. 0 kuadrat 0 tambah 2 kali 0 0. 0 tambah 0, 0. Kurang 15. Nah, 0 kurang 15 berarti tandanya adalah negatif 15. Ya kan? Hasilnya negatif 15. Tandanya adalah negatif. Maka di tengah-tengah sini tandanya adalah negatif, sahabat. Tuh, ya. Nah, yang kiri kanan gimana? Yang kiri kanan dia akan selang-seling. Tandanya positif, di sini juga positif. Jadi selang-seling. Negatif berarti ke sini positif, negatif di sini berarti positif. Positif, negatif, positif. Nah, sudah dapat seperti ini, berarti kan kita udah dapat nih. Berarti yang sebelah ke sini arahnya X-nya kalau ke sini dia positif, di tengah-tengah dia negatif. Ke sana dia positif. Lalu yang diminta adalah tandanya kurang dari 0. Di sini kurang dari, maka kita pilih yang bertanda negatif. Jadi HP-nya daerah penyelesaiannya adalah yang di sini, sahabat, yang di tengah-tengah sini. Tuh, ini adalah HP-nya atau nilai X yang memenuhi. Jadi grafik fungsi ini turun pada interval ya di sini, ya, yaitu di saat X-nya berada di antara negatif 5 dan 3. Tuh, ya, dia akan turun di sini, ya. Maka jawabannya itu adalah yang A. Nah, ini yang A. Sip. Nah, jadi deh yang A jawabannya. Oke, bisa dipahami ya? Itu. Jadi, jika fungsinya turun, maka syaratnya f aksen X-nya kurang dari 0. Jadi kita akan cari, karena ini bentuknya persamaan kuadrat ya, fungsinya bentuk kuadrat. Jadi kita cari pembuat nolnya dulu. Setelah cari pembuat nol, arahnya adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat ya, sahabat ya. Jadi hati-hati, jangan langsung setelah dapat faktor ini langsung diarahkan ke jawaban. Kita harus cek dulu di garis bilangan, tentukan tanda bilangannya, dan ingat jika dia bertanda kurang dari, maka kita cari yang bertanda negatif. Kalau misalkan sahabat soalnya atau misalkan fungsi naik nih, jika fungsi naik ya, syaratnya adalah f aksen X-nya lebih dari 0, sahabat. Maka nanti sahabat akan mencari nilai X-nya yang bertanda, karena dia lebih dari, tandanya yang bertanda positif gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya. Nah, next berikutnya masih di penerapan turunan fungsi aljabar, di mana di sini dalam soal kita diminta untuk mencari gradien ya. Gradien garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat min 2x tambah 2 di titik 1,1 adalah. Nah, jadi begini sahabat. Untuk mencari gradien dari sebuah kurva, gradien garis singgung ya, gradien garis singgung kurva, itu bisa juga kita tentukan dengan cara turunan ya. Jadi M
itu sama dengan F aksen X-nya di titik ini ya, di titik tertentu ya. Jadi untuk mencari gradiennya kita cari dulu turunannya nih ya, atau Y aksennya gitu ya. Y aksennya, nah di sini kan X kuadrat min 2X tambah 2 nih. Berarti 2-nya kalikan ke depan, pangkatnya kurangi 1. Berarti X kuadrat turunannya 2X. Dikurangi ini X saja, hilangkan aja X. Berarti ambil koefisiennya min 2 gitu. Konstanta hilangkan ya. Jadi turunnya udah dapat nih, Y aksen sama dengan 2X min 2. Di titik 1,1 diambil X-nya saja nih sahabat, berarti X-nya sama dengan 1. Udah, berarti M-nya sama dengan, ini kita ganti 2, X-nya ganti dengan 1 kali 1 dikurangi 2 dikurangi 2, hasilnya adalah 0. Udah selesai, inilah M-nya, gradiennya. Tuh, gampang ya. C jawabannya, tuh nih ya. Jadi gradien garis singgung kurva akan berkaitan dengan gradien ya, itu dengan cara gradien garis singgung kurva berkaitan dengan gradien, dan itu kaitannya dengan F aksen X, turunan pertamanya. Kita turunkan, setelah kita turunkan dapat hasilnya, ini akan ada di sebuah titik. Kita substitusikan X-nya nih, X-nya kita substitusikan ke sini. Tuh, dapatlah ini dia ya. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya, nah di soal berikutnya ini berkaitan dengan integral tak tentu nih sahabat ya. Nah di sini ada soal begini. Diketahui suatu partikel bergerak dengan kecepatan AT sama dengan 24T tambah 10. Jika diketahui kecepatan partikel pada T adalah 10, jika diketahui kecepatan partikel pada T sama dengan 10 itu adalah 1303 ya. Persamaan kecepatan partikel adalah, nah jadi kita diminta untuk mencari persamaan kecepatannya, dimana kecepatannya saat T sama dengan 10 itu adalah 1303 begitu. Nah integral dan turunan itu sebenarnya kan keterkaitannya itu adalah integral itu anti turunannya ya, anti turunan gitu sahabat ya. Nah dimana kecepatan dari posisi kecepatan dan percepatan itu sifatnya seperti ini. Misalkan ada S, ada ST gitu. Diturunkan dapatlah dia VT gitu. Diturunkan VT ini diturunkan dapatlah dia AT. Nah, gini dia sahabat ya. Jadi dalam hal ini kita diketahui adalah AT. Ini yang kita ketahui ya, itu adalah 24T tambah 10. Nah, untuk mencari VT nih, maka tentunya berarti kan ini naik. Ya. Ya, kalau dari VT ke AT itu turun. Berarti kalau dari AT ke VT kan naik. Nah, untuk proses menaikkan ini bisa kita istilahkan dengan anti turunan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara integral. Nah, gitu, dengan cara integral. Nah, bagaimana cara mengintegralkannya? Oke, jadi VT kita cari dengan cara nih, VT kita cari dengan cara integral dari AT dalam variabel dt. Itu dia. Penulisannya begitu, ya. VT sama dengan integral AT dt gitu, ya. Sehingga di sini kita tuliskan VT ya sama dengan integral dari 24T tambah 10 dt ya. Karena variabelnya dalam T ya di sini dt. Jika misalkan variabel di sini X, berarti di sini dx gitu ya, sahabat ya. Jadi menyesuaikan variabelnya. Nah, integralnya, cara mengintegralkan begini. Jadi pangkatnya ya, ini kita bagi. Kalau turunan kan pangkatnya kita kalikan ya. Baru kemudian pangkatnya dikurangi. Ini kebalikan. Berarti ini pangkatnya kan pangkat 1. Nah, kalau di turunan dikurangi pangkatnya, maka ini kita tambahkan dengan 1. Itu dia ya. Jadi pangkatnya kita tambahkan dulu. Setelah itu hasil penjumlahan perpangkatannya ini sahabat,
ini kita bagikan ke sini, kita bagi. Ya, ini sebagai pembagi dia. Tuh, jadi kebalikannya dari proses turunan. Kalau turunan kan pangkatnya kita kalikan dulu, baru kemudian dikurangi, gitu ya. Nah, tapi kalau integral, nah pangkatnya kita tambahkan 1 dulu, baru kemudian kita bagi ke sini, gitu. Maka dari sini kita dapatkan 24 per 1 tambah 1 ini kan 2. Nah, kemudian T-nya ini ngikutin pangkatnya, jadi pangkat 2 di sini. Nah, jadi yang awalnya pangkat 1 dinaikkan jadi pangkat 2. Gitu dia sahabat. Ya. Terus tambah. Tuh. Nah, ini kan 10 ini kan konstanta. Kalau turunan konstanta kan hilang. Jadi nggak kepake. Tapi kalau dalam integral yang awalnya nggak ada variabel konstanta dinaikkan menjadi ada variabelnya. Variabelnya pangkat berapa? Pangkat 1. Jadi di sini 10 pangkat T. Nah, dan kemudian jangan lupa sahabat, karena ini dia integral, ada tambah C lagi 1. Apa itu C? C itu adalah konstanta. Nah, ini yang nanti kita cari menggunakan ini. T sama dengan 0 adalah 1303 ini ya. Itu nanti kita cari dengan situ. Tapi ini kita fixkan dulu. Jadi persamaan VT-nya ini kita sederhanakan. 24 bagi 2 tauziah dapatnya 12 nih. Nah, dari sini kita dapatkan berarti di sini 12 T kuadrat tambah 10 T tambah C. Gitu dia. Ya, 12 T kuadrat tambah 10 T tambah C. Nah, untuk C-nya bagaimana? Kita pakai yang ini. Kan diketahui V saat T-nya 10 hasilnya segini. Jadi V10 gitu sama dengan ini 12 kali 10 kuadrat gitu ya. Jadi setiap T-nya kita ganti dengan 10 tambah 10 kali 10 tambah C. Nah, V saat T-nya 10 kan 1303. Jadi di sini 1303 sama dengan, nah ini 10 kuadrat 100 kali 12 berarti 1200. Tambah 10 kali 10 100. Tambah C. Nah, dari sini dapatnya berarti 1303 tambah 1303 sama dengan ini kan 1300 tambah C. Jadi C-nya berapa? Nah, selisihnya ini kan 1303 dikurangi 1300. C-nya sama dengan 3. Udah, berarti dari bentuknya yang ini kita sempurnakan. Gitu ya, sahabat ya, kita sempurnakan. Maka kita peroleh fungsi atau dikatakan kan persamaan kecepatan partikelnya. Berarti VT-nya gitu akan sama dengan 12 T kuadrat tambah 10 T tambah 3. Nih C-nya kita ganti dengan 3. Dah, selesai. Jadi seperti itu sahabat. Itu adalah penerapan integral tak tentu. Oke? Ya, sip.